Halo semua, ketemu lagi di Inspirasi Kreatif. Hari ini saya mempunyai tutorial untuk membuat shawl super XXL. Dan ini benangnya pernah saya bahas juga di video haul sebelumnya. Jadi kali ini saya akan bereksperimen menggunakan benang ini dan ini cuma akan menggunakan chain stitch aja. Jadi di sini yang bikin menjadi spesial adalah ukurannya yang sangat besar dan bisa dilihat sendiri ini adalah hasilnya yang terlihat memang sangat tebal. Dan ini adalah gulungan benang yang saya gunakan dari Rico Design, namanya Creative Cocoon. Dan bisa dilihat ini sudah jelas sekali bahwa tebal ya benangnya. Dan ini saya beli waktu ada diskon. Jadi benar-benar untuk eksperimen dan bisa dilihat di sini ketebalannya. Jadi di dalamnya ini banyak perpaduan dari benang-benang kecil ya, atau terlihat mungkin lebih kayak gulali atau serabut gitu ya. Dan ini saya menggunakan warna abu-abu agak kebiruan. Dan kita di sini juga akan menggunakan jarum yang sangat besar. Jadi untuk menyesuaikan dengan benangnya yang juga sangat besar ini. Jadi mungkin ini akan menjadi video yang spesial buat teman-teman karena saya jarang banget buat yang sangat besar seperti ini. Dan ini saya menggunakan jarum berukuran 25 ya, jadi sangat besar sekali. Dan nanti kita coba lihat bagaimana penggunaannya di tangan, apakah nyaman atau tidak. Dan di sini juga tertulis berbagai keterangannya. Nah, di sini ada perpaduan dari materialnya atau kandungan materialnya sendiri. Dan beratnya 200 gram. Untuk panjangnya 15,4 meter, jadi tidak sampai 16 meter. Jadi sebenarnya tidak terlalu panjang juga. Karena ini tebal dan pakai jarum nomor 20, tapi saya pakai nomor 25 seperti tadi saya jelaskan. Dan kita akan coba untuk langsung aja untuk merajutnya menggunakan chain stitch saja. Dan seperti biasa kita akan membuat simpul pertama-tama. Nah, mungkin saya akan sedikit lebih pelan merajutnya karena belum terbiasa juga dengan yang benang sebesar ini ya. Seperti memegang tongkat, ini besar banget, harus ditarik dengan tenaga. Dan kita ambil seperti biasa dan lilitkan tangan kiri. Kita buat chain stitch. Nah, ini juga masih agak kurang nyaman di tangan kiri karena memang besar dan dia tidak langsung mulus gitu ya di tangan meluncurnya. Jadi agak sedikit tersendat. Ini agak sempit, mungkin saya besarin dulu sedikit. Nah, oke, lalu kita buat chain stitch. Kita buat lagi. Mungkin kalau dari jauh ini terlihat seperti tali pada gorden gitu ya. Jadi memang terlihat besar sekali dan teksturnya juga mengingatkan seperti itu. Terlihat halus juga sebenarnya teksturnya, kayak rambut nenek mungkin ya. Terlihat ya. Nah, ini perbandingannya kalau teman-teman mau lihat jarum yang kecil, benar-benar ini udah berkali-kali lipat dari jarum yang bisa saya pakai. Nah, kita buat lagi chain stitch seperti ini. Oke. Terlihat seperti kepangan rambut yang sangat tebal. Ini agak sedikit terbuka di sini benangnya. Saya coba rapikan dulu. Ya, ini mesti sabar karena yang tadi saya bilang agak sedikit butuh tenaga buat mengambil benangnya. Nah, ini tadi ada yang kusut sepertinya. Coba saya benerin dulu.
Kita lanjut lagi. Nah, udah sepanjang ini. Jadi penambahannya juga cepat karena memang sangat besar. Kita tambahkan lagi. Lanjutkan masih dengan chain stitch. Nah, ini udah lumayan panjang, tinggal sedikit lagi. Nah, ini sekarang akan saya lilitkan seperti ini. Ya, masih membentuk chain stitch. Mungkin teknik memegangnya juga ini harus berbeda daripada benang yang biasa. Karena kalau tadi saya lilitkan di tangan kiri tuh rasanya berat banget untuk merajutnya. Nah, sepertinya megang seperti ini lebih enak. Kita lanjutkan terus. Nah, ini udah cukup panjang. Masih chain stitch. Jadi kayaknya lebih baik tangan kirinya membantu ke jarum. Nah, ini tadi sudah hampir di ujung. Nah, jadi sisanya sudah tinggal sedikit. Nah, sekarang saya akan coba untuk menarik ini sisanya dulu. Kencangkan seperti ini. Nah, lalu ini kan tadi ujung yang awal. Ya, bisa dilihat ini udah cukup panjang. Kita akan coba untuk gabungkan seperti ini. Ya, jadi tinggal dililitin aja, diikat kedua ujungnya. Kalau biasanya saya rajut lagi menggunakan slip stitch. Nah, ini tinggal diikat aja seperti ini. Karena benangnya juga besar, jadi kita ngikatnya bisa lebih kencang. Nah, jadi tinggal digabungkan seperti ini. Ya, kita lilitkan beberapa kali. Nah, bisa jadi lingkarkan seperti ini. Jadi dia sedikit lebih kecil. Atau bisa juga buat lingkarannya sedikit lebih kecil lagi. Jadi ini bisa teman-teman kreasikan sebenarnya. Mau dililitkan seperti apa di tubuh teman-teman, jadi aksesoris gitu ya. Ini coba saya cari dulu seperti ini. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Nah, lalu seperti ini. Nah, jadi sepertinya ini tidak terlalu besar kalau saya pakai. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, cuma pakai chain stitch saja, lalu tinggal digabungkan. Jadi kalau misalkan buat teman-teman ini masih, wah ini terlalu besar, bisa teman-teman kecilkan dari ukurannya, jadi tidak sampai setebal ini. Ya, lalu ini juga bisa dikreasikan. Ini kan tadi masih ada sisanya. Nah, bisa dililitkan seperti ini juga. Jadi dia tidak kabur-kabur. Ya, dia bisa fix di situ bentuknya. Nah, jadi manfaatkan tadi sisa dari benangnya itu untuk kita lilitkan seperti ini. Dan dia juga menambahkan sedikit tekstur. Nah, seperti ini. Nanti tinggal diselipin bisa dari dalam, ditarik pakai jarumnya lebih kecil.
Nah, seperti ini, bisa ditarik gitu. Nah, jadi lebih rapih. Ini juga bisa diselip-selipin lagi nanti atau mungkin dipotong lebih pendek. Ya, atau bisa diselipkan di antara chain stitchnya ini. Jadi dia terlihatnya juga masih lebih natural, seolah-olah masih menjadi bagian dari bentuk kepangannya ini. Nah, jadi seperti ini, diselip-selipin. Sisanya bisa tinggal digunting. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Eksperimen kita menggunakan benang dan jarum yang super besar. Mungkin teman-teman juga menggunakan benang ini sesekali aja, atau jarumnya juga yang super besar itu tadi mungkin cuma sesekali aja. Tapi ini bisa jadi variasi rajutan lainnya. Mungkin ini juga bisa dijadikan untuk bahan tas ya, sepertinya cocok juga. Jadi semoga teman-teman suka dengan tutorialnya dan bisa teman-teman coba juga di rumah kalau menemui kesempatan menemukan benang seperti ini. Jangan lupa seperti biasa untuk menyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Inspirasi Kreatif. Kita ketemu lagi di video berikutnya.